Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan selalu iman, takwa, Islam, istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah iman dan takwa inilah yang mengantarkan kita bahagia hidup di dunia dan insyaallah bahagia juga di dalam kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dua hal. Perintah yang pertama adalah ittaqullah. Kalian harus bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Sering di dalam setiap khutbah Jumat diterangkan masalah takwa. Di dalam banyak ceramah dijelaskan masalah takwa. Saya ingin menyampaikan dialog antara Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu dengan sahabat yang lain Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Satu ketika Ubay bertanya kepada Umar, "Ya Umar, mat taqwa?" Wahai Umar, takwa itu apa? Tidak berarti Ubay bin Ka'ab ini tidak mengerti apa itu takwa. Tetapi ini dialog dalam rangka untuk masing-masing introspeksi. Apakah kita sudah sesuai dengan makna takwa itu hidup kita? Maka ketika Ubay bertanya kepada Umar, "Ya Umar, mat takwa?" Apa takwa itu? Umar tidak menjelaskan pengertian takwa secara bahasa atau definisi takwa itu apa, tidak. Tetapi Umar kemudian balik bertanya, "Wahai Ubay, apakah kamu pernah berjalan di satu gang, di satu lorong yang di situ banyak durinya? Yang di situ banyak benda-benda yang akan menyakiti kakimu. Pernah tidak?" Ini Umar menjawabnya langsung dengan kehidupan nyata. Kata Ubay, "Na'am, pernah." Umar bertanya lagi, "Wa madza taf'al?" Saat kamu berjalan di tempat yang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Dijawab panjang lebar oleh Ubay, di antaranya adalah usyammiru ansaqi. Saya akan mengangkat sedikit pakaianku sampai ke lutut. Wa uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra. Lalu kadang saya memajukan satu kaki, mundur sebelah. Wa yaminan wa shimala.
Kadang-kadang saya melangkah ke arah kanan, kadang-kadang juga ke arah kiri. Khaufan. Yang saya takutkan adalah ayyusibani syauk. Jangan sampai saya menginjak duri. Begitu dijawab oleh Ubay seperti itu, kata Umar, fadzalikat taqwa. Ya begitu itu, takwa itu. Apa yang ingin disampaikan oleh Umar melalui kisah ini? Bahwa hidup orang bertakwa itu adalah orang yang sangat berhati-hati. Jangan sampai ucapan yang dia ucapkan, perbuatan yang dia lakukan, jangan sampai ada yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal berkata, dalam hal berbicara, orang bertakwa itu ingat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat yang terucap dari mulut orang beriman kecuali kalau tidak dicatat oleh raqib, pasti dicatat oleh atid. Raqib tugasnya mencatat hal-hal yang baik dari ucapan kita, atid mencatat hal-hal yang buruk dari ucapan kita. Tidak ada yang lepas. Kalau tidak dicatat raqib, ya dicatat atid. Sebagian ulama salaf menceritakan ada seorang alim melakukan satu perjalanan naik seekor keledai. Tiba-tiba di tengah perjalanan ini keledainya mogok. Dipukul tetap mogok. Dibentak tetap tidak mau jalan. Saking kesalnya kemudian seorang alim ini mengatakan ta'isal himar. Yang dalam bahasa kita mungkin payah himar ini. Ta'isal himar. Dia merasa kalimatnya itu biasa-biasa saja. Sedangkan yang dimarahi juga tidak memahami karena seekor binatang. Ta'isal himar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut seseorang kecuali kalau tidak dicatat raqib, dia dicatat atid. Terkait dengan kalimat ta'isal himar, raqib mengatakan, ma hadhihi fi hasanatin fa'aktubuha. Kata malaikat kanan, ini bukan kata-kata yang baik, sehingga aku tidak mencatatnya. Kata atid, ma hadhihi bisayyi'ah, ini juga bukan kalimat buruk. Fa'aktubuha, jadi saya juga tidak berhak untuk mencatatnya. Malaikat raqib tidak merasa punya kewajiban mencatat karena ini bukan kalimat baik. Malaikat atid tidak punya kewajiban mencatat karena bukan kalimat negatif. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turun dan mengatakan kepada raqib, kepada atid, wahai atid, ma taraka malakul yamin faktubha. Apa saja yang tidak ditulis oleh malaikat kanan, oleh raqib, faktubha, maka kamu harus mencatatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beginilah hidup orang bertakwa. Setiap kalimat yang diucapkan jangan ada yang tidak bernilai pahala. Setiap perbuatan yang dilakukan harus dipastikan tidak melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah yang pertama. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Orang yang berjalan di lorong, di sebuah gang yang banyak durinya, kemudian cara berjalannya seperti itu, tidak akan meletakkan kaki kanannya sebelum pasti tidak akan menginjak duri. Baru kemudian meletakkan kaki kanannya. Ketika mau meletakkan kaki kirinya, memastikan bahwa tidak ada duri yang diinjak. Ketika sudah aman, baru meletakkan kaki kirinya. Orang yang berjalan dengan cara seperti ini, lama sampainya pada tujuan. Betul.
Tapi meskipun lama dia menggunakan waktu dengan cara berjalan seperti ini, bisa dipastikan insya Allah kakinya tidak akan terluka. Dia tidak akan menginjak duri. Kenapa? Cara berjalannya takwa. Berhati-hati. Di lain pihak, mungkin ada orang yang tidak berhati-hati. Dia jalan dengan cepat. Akhirnya secara waktu lebih singkat dan dia orang pertama yang sampai di tujuan. Iya, tetapi bisa dipastikan kakinya akan menginjak duri. Bahkan berkali-kali. Orang hidup juga begitu. Orang yang bekerja, mencari rezeki yang halal, tentu banyak tantangannya. Tapi kalau dia hati-hati, ada yang haram dihindari, ada yang makruh dihindari. Mungkin dia tidak mendapatkan rezeki sebanyak orang yang tanpa hati-hati. Mungkin. Tetapi bisa dipastikan rezeki yang didapat dengan cara hati-hati jelas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya mana orang bertakwa dan orang tidak bertakwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ba'd. Perintah yang kedua yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah 119 adalah wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu dan hendaklah kalian wahai orang-orang mukmin ini bersama as-shadiqin, orang-orang yang jujur. Jamaah sekalian, perintah ini tidak semata-mata menyuruh orang mukmin agar jujur, tidak. Tidak semata-mata itu. Sebab dalam bahasa Arab, kalau perintahnya itu menyuruh jujur, wa kunu shadiqin. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Itu pasti. Tetapi di ayat ini bukan begitu kalimatnya. Wa kunu ma'as shadiqin. Ma'a itu memiliki arti penting di sini. Artinya apa? Hendaklah kalian orang-orang mukmin bersama, berkumpul, bergaul, bersahabat, berada di tengah-tengah orang yang jujur. Jadi bukan semata-mata menyuruh orang mukmin agar jujur, tetapi tinggal bersama, bergaul bersama orang-orang yang jujur-jujur. Di sini nilai penting dari ayat ini. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian orang-orang beriman bersama orang-orang yang jujur. Artinya, sidang Jum'ah rahimakumullah, ketika kita ingin mencari tempat tinggal, pastikan bahwa yang akan menjadi tetangga-tetangga kita adalah orang-orang yang jujur. Insya Allah jika kita jujur, tetangga kita jujur, itulah masyarakat yang bisa dinikmati. Ketika kita bekerja di satu tempat, pastikan bahwa tempat kita bekerja adalah tempat orang-orang yang jujur. Kalau kita jujur, teman-teman sekerja kita jujur, insya Allah rezeki kita barokah. Ketika kita ingin menyekolahkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan, pastikan bahwa anak kita bisa jujur dan teman-temannya serta guru-gurunya jujur. Ketika anak kita jujur, teman dan gurunya jujur, insya Allah itulah lembaga pendidikan yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian berkumpul, bergaul bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Alaikum bisidqi." Kalian, wahai sahabatku, wahai orang-orang mukmin,
harus jujur. Singkat kalimatnya, alaikum bisidqi, kalian harus punya sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu mengantarkan orang kepada kesetiaan. Suami jujur, istrinya setia. Istri jujur, suaminya setia. Anak-anak jujur, orang tuanya sayang. Orang tua jujur, anak-anaknya birrul walidain. Jujur mengantarkan kepada kesetiaan. Para pemimpin jujur, rakyatnya setia. Demikian pula sebaliknya, rakyat jujur, pemimpinnya melayani. Jujur membawa kesetiaan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kesetiaan orang-orang yang soleh, orang-orang mukmin itu mengantarkan orang ke surga. Nikmat hidup di dunia ibarat surga, nanti ketemu lagi di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala diisi oleh orang-orang yang jujur. Wala yazalur rajulu yasduq, kata Nabi. Ada orang itu yang terus berusaha untuk jujur. Wa yataharras sidqa, betapapun berat, betapapun banyak tantangannya, dia tetap jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai orang yang seperti ini akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang benar-benar jujur. Artinya dia tidak sekali dua kali jujur, karena kalau sekali dua kali jujur bahasa Arabnya shadiq. Tapi kalau berkali-kali bahkan dia selalu jujur, bahasa Arabnya siddiq. Kalau di langit namanya sudah tertulis sebagai siddiq, meskipun di dunia banyak lawannya, banyak musuhnya, banyak tantangannya, cukuplah dia menjadi bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah dua perintah Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama beratnya dikumpulkan dalam ayat yang singkat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian hidup bersama orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa na'udzubika minal junun wa na'udzubika minal judam wa na'udzubika min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allah